Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo akan menjelaskan materi tentang ekspor-impor, organisasi dan kerjasama. Saya Muhammad Fatir Ar-Rasak selaku moderator dari materi kali ini bersama rekan tim saya, Novianti Rauf, Nur Nadia Tebalahanti, dan Davina Safa Elisa. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke materi pertama, yaitu kebijakan ekspor yang akan dijelaskan oleh Novianti Rauf. Kepada pemateri, kami persilakan. Kebijakan ekspor adalah suatu kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah transaksi serta kelancaran usaha untuk devisa ekspor suatu negara. Nah, di ekspor ini terbagi menjadi dua, yaitu ekspor dalam negeri dan impor luar negeri. Apa itu kebijakan ekspor di dalam negeri dan di luar negeri? Berikut penjelasannya. Oke, yang pertama ada kebijakan ekspor di dalam negeri. Nah, di ekspor di dalam negeri ini terdapat beberapa poin-poin penting. Yang pertama ada kebijakan perpajakan dalam bentuk pembebasan, keringanan, pengembalian pajak ataupun pengenaan pajak ekspor atau PET untuk barang-barang ekspor tertentu. Contoh pajak ekspor atas CPO. Yang kedua ada fasilitas kredit perbankan yang murah untuk mendorong peningkatan ekspor barang-barang tertentu. Yang ketiga ada penempatan prosedur atau tata laksana ekspor yang relatif mudah. Dan selanjutnya ada pemberian subsidi ekspor seperti pemberian sertifikat ekspor. Berikut ada pembentukan asosiasi eksportir dan lain-lain. Yang kedua ada kebijakan ekspor di luar negeri. Nah, di kebijakan ekspor di luar negeri ini terdapat juga beberapa poin-poin yang penting, yaitu yang pertama ada pembentukan International Trade Promotion Center atau ITPC di berbagai negara seperti di Jepang, Eropa, dan lain-lain. Yang kedua ada pemanfaatan General System of Preference atau GSP, yaitu fasilitas keringanan biaya masuk yang diberikan negara-negara industri untuk barang manufaktur yang berasal dari negara yang sedang berkembang seperti Indonesia sebagai salah satu hasil UNTED atau Unit Conference on Trade and Development. Yang berikut ada menjadi anggota Commodity of Producer seperti OPEC dan lain-lain. Dan yang terakhir ada menjadi anggota Commodity Assessment Between Producer and Consumer seperti ICO atau International Coffee Organization, ada MFA, Multifibre Agreement, dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua, yaitu kebijakan impor yang akan dijelaskan oleh Nur Nadia Tebalahanti. Kepada pemateri, kami persilakan. Oke, baiklah, materi saya itu impor. Impor adalah suatu kegiatan membeli barang atau produk dari luar negeri. Impor juga bisa diartikan sebagai kegiatan perdagangan untuk memperluas jangkauan perusahaan dari berbagai negeri yang sulit didapatkan di negeri sendiri. Berikut adalah pengertian impor. Secara umum, pengertian impor adalah suatu kegiatan pembelian dan memasukkan barang atau jasa atau komoditas dari luar negeri ke dalam negeri secara legal melalui proses perdagangan. Suatu negara melakukan kegiatan impor biasanya karena adanya kebutuhan akan produk tertentu di dalam negeri yang tidak dapat dipenuhi sendiri atau untuk menambah cadangan.
Selain itu, kegiatan impor dilakukan untuk memperkuat neraca pembayaran dan mengurangi potensi keluarnya devisa ke luar negeri. Adapun tujuan dan manfaat impor, yaitu pertama, mendapatkan bahan baku. Kegiatan produksi suatu negara seringkali membutuhkan bahan baku tertentu yang tidak tersedia atau terbatas di dalam negeri. Untuk memastikan tersedianya pasokan bahan baku untuk kegiatan produksi, maka negara tersebut mengimpor bahan baku yang dibutuhkan dari negara lain. Yang kedua, mendapatkan teknologi baru. Dalam berbagai kegiatan ekonomi dan bisnis, misalnya untuk memproduksi barang atau jasa tertentu, seringkali membutuhkan dukungan alat dan teknologi terbaru yang tidak tersedia di dalam negeri. Untuk mendukung kegiatan produksi barang atau jasa dengan lebih efisiensi, maka Indonesia mengimpor alat tersebut dari negara lain. Yang ketiga, menambah pendapatan devisa. Selain ekspor, kegiatan impor juga dapat menambah pendapatan devisa suatu negara. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya dari nilai pendapatan bea masuk barang impor yang cukup besar. Impor terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama, impor untuk dipakai. Kegiatan memasukkan barang atau jasa ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan tujuan untuk dipakai atau dimiliki dan juga dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia. Yang kedua, ada impor sementara. Kegiatan memasukkan barang atau jasa ke dalam wilayah pabean Indonesia di mana tujuannya adalah untuk diekspor kembali ke luar negeri paling lama 3 tahun. Yang ketiga, ada impor angkut lanjut. Kegiatan mengangkut barang dengan menggunakan sarana pengangkut melalui suatu kantor ke kantor lain tanpa adanya proses pembongkaran terlebih dahulu. Keempat, impor untuk ditimbun. Kegiatan mengangkut barang dengan menggunakan sarana pengangkut melalui suatu kantor ke kantor lainnya dengan melakukan proses pembongkaran terlebih dahulu. Yang kelima, impor untuk reekspor. Kegiatan mengangkut barang impor yang masih berada di dalam wilayah pabean untuk diekspor kembali ke luar negeri. Hal ini dilakukan terhadap barang impor dengan kondisi tidak sesuai pesanan, salah kirim, rusak, tidak memenuhi syarat teknis, atau terjadi perubahan peraturan. Selanjutnya untuk materi terakhir yaitu organisasi dan kerjasama akan dijelaskan oleh pemateri Davina Safa Elisa. Kepada pemateri kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang organisasi dan kerjasama. Yang pertama ada organisasi multilateral internasional yang anggotanya terdiri hampir seluruh negara di dunia. Yang kedua ada organisasi multilateral regional, kemudian ada kerjasama, yaitu kerjasama regional dan kerjasama sektoral. Berikut penjelasan tentang perbedaan kerjasama regional dan kerjasama multilateral. Perbedaan kerjasama regional dan kerjasama multilateral adalah kerjasama yang melibatkan kerjasama yang lebih dari dua negara. Bedanya kalau kerjasama regional terjadi karena negara-negara itu berdekatan lokasinya. Sedangkan kerjasama multilateral terjadi karena negara-negara itu memiliki kesamaan tujuan. Kerjasama regional bisa diibaratkan kalau ada lomba menghias gapura 17-an. Berbeda dengan kerjasama multilateral adalah proses pencegahan COVID-19. Ini membuat kerja regional dan multilateral menjadi pondasi penting dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan dunia. Kemudian, kerjasama regional merupakan kerjasama negara-negara yang berdekatan di suatu kawasan atau wilayah-wilayah. Kerjasama ini penting karena umumnya negara yang berdekatan memiliki kesamaan karakteristik, tujuan dan masalah yang dihadapi yang belum tentu dihadapi oleh kawasan lain. Contohnya, bagi negara-negara di kawasan Pasifik, isu kelautan adalah hal yang penting karena kawasannya terdiri dari pulau-pulau, namun belum tentu isu kelautan ini menjadi fokus utama negara di kawasan Afrika.
karena kawasan geografis adalah daratan. Kerjasama regional ini penting sebagai wadah diskusi antar negara tetangga, karena konflik yang paling sering terjadi di dunia adalah konflik antar negara tetangga, baik karena perebutan wilayah, sumber daya alam, atau pengaruh politik. Kemudian, kerjasama regional utama adalah ASEAN. Asia Tenggara adalah kawasan terdekat Indonesia. ASEAN telah menjadi bagian tidak terpisah dari kebijakan luar negeri Indonesia sejak berdirinya ASEAN sejak saat ini. Kerjasama multilateral lebih berfokus kepada isu dan kepentingan global negara. Anggota tidak harus berdekatan secara geografis untuk bekerja sama. Isu-isu yang dibahas dalam kerjasama multilateral adalah hal-hal sifatnya yang mengglobal, seperti isu keamanan dan perdamaian dunia, pemanasan global, lingkungan hidup, ekonomi, maupun kesehatan seperti penanganan COVID-19. Melalui kerjasama multilateral ini, negara-negara memiliki kesempatan untuk mengambil langkah bersama untuk permasalahan yang dialami warga dunia. Kemudian ada kerjasama sektoral adalah kerjasama yang menyangkut sektor atau bidang tertentu. Biasanya kerjasama sektoral ini banyak dilakukan oleh NSB dalam bentuk International Commodity Agreement atau ICA. Tujuannya adalah untuk meningkatkan harga ekspor dan pendapatannya. Ada 3 tipe ICA, yaitu tipe buffer stock, yaitu ICA bertujuan membeli komoditi untuk menambah stok sewaktu harganya jatuh di bawah harga minimum yang disepakati. Yang kedua adalah tipe ekspor kontrol, yaitu ECA yang bertujuan agar mengatur jumlah komoditi yang diekspor oleh masing-masing negara anggota agar stabilitas harga komoditi yang bersangkutan tetap terjaga. Yang terakhir adalah tipe purchase contract, yaitu persetujuan multilateral dalam jangka panjang antara negara produsen dan konsumen dengan suatu ketentuan. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari 3 narasumber. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ke pertanyaan pertama untuk narasumber yang pertama, yaitu apa perbedaan antara ekspor langsung dan ekspor tidak langsung? Baik, untuk ekspor langsung yaitu eksportir menjual produknya secara langsung tanpa perantara, dan itu akan mempermudah penjual dan menghubungi pelanggannya ke luar negeri. Dan kalau untuk ekspor tidak langsung yaitu eksportir yang menggunakan perantara, dan itu akan meresiko untuk penjual ke pelanggan luar negeri. Itu. Baik, terima kasih untuk narasumber yang pertama. Selanjutnya ke narasumber yang kedua dengan pertanyaan kedua, yaitu jika mengambil contoh di Gorontalo melalui jalur laut, barang apa saja yang diimpor dari daerah Luwuk melalui pelabuhan Gorontalo, dan bagaimana penjelasan tentang impor di pelabuhan tersebut? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari moderator Fatir. Jadi, saya pribadi, saya kan dari luar daerah, bukan berasal dari Gorontalo. Oke, baik, untuk kegiatan impor dari pelabuhan Luwuk ke pelabuhan Gorontalo itu biasanya mengimpor gula, beras, ikan, dan lain-lain. Itu mungkin kalau dikira-kira sebanyak berapa ton lah. Kegiatan impor itu dilakukan karena di daerah kami biasa kekurangan beras, gula, begitupun sebaliknya di daerah Gorontalo juga memerlukan gula dan beras. Kegiatan impor ini banyak berlangsung di daerah yang lain, tetapi lebih
berkembang pesat itu kepada pelabuhan utama, yaitu pelabuhan. Terima kasih untuk jawaban dari narasumber yang kedua. Selanjutnya kita berpindah ke narasumber yang ketiga dengan pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana peran perjanjian perdagangan bilateral atau multilateral dalam memperkuat hubungan perdagangan antara negara-negara yang terlibat? Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang perjanjian perdagangan bilateral atau multilateral. Perjanjian perdagangan bilateral atau multilateral membantu memperkuat perdagangan hubungan dengan memfasilitasi akses pasar, mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya, serta menciptakan kerangka kerjasama yang lebih jelas antara negara-negara yang terlibat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber ketiga, dan selanjutnya terima kasih untuk seluruh narasumber-narasumber yang sudah menjawab pertanyaan yang saya lontarkan. Kemudian saya akan menarik kesimpulan untuk materi kita pada hari ini, yaitu kegiatan ekspor adalah kegiatan mengirim barang atau produk ke luar negeri, sedangkan kegiatan impor adalah kegiatan membeli barang atau produk dari luar negeri dan juga mempermudah perusahaan menambah jangkauan dari luar negeri. Kemudian organisasi dan kerjasama perdagangan internasional. Kemudian organisasi multilateral internasional, anggotanya terdiri dari hampir seluruh negara di dunia. Kemudian organisasi multilateral regional, kerjasama terbagi menjadi dua, yaitu kerjasama bilateral dan kerjasama sektoral. Sekian penjelasan materi dari kami mengenai ekspor-impor, organisasi dan kerjasama. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.